Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau bahas tentang karyawan. Karyawan yang sering telat atau lupa. Ini eh, dari pengalaman saya pribadi yang mau saya share ke teman-teman semua yang nonton di sini. Oke, kita langsung mulai aja tanpa basa-basi. Jadi sebenarnya yang paling banyak ditanyain itu soal kasbon ya teman-teman. Yang paling sering tentang karyawan ditanyain ya soal kasbon. Saya sudah bikin videonya udah lumayan lama. Harusnya sih masih relevan. Saya belum ada belum ada pergeseran mindset tentang ini. Cek aja tips menghadapi karyawan kasbon suka ngutang. Ya, ini video saya, silahkan dicek. Paling sering itu. Kalau soal telat dan lupa sebenarnya nggak terlalu sering ditanyain ya. Ya paling cuma ya setidaknya lebih dari satu kali lah ditanyain. Cuman ya berarti kan ada yang ngalamin juga. Jadinya saya mau share pengalaman saya. Oke, telat dan lupa satu dua kali wajar ya teman-teman. Kita bicara di sini kalau udah sering, bukan yang satu kali, dua kali, meskipun fatal. Jadi misalkan lupa terus fatal, tapi cuma satu kali itu kebijaksanaan Anda dituntut. Itu kebijaksanaan Anda ya. Saya pernah ngalamin, jadi ada karyawan lupa si SD card untuk photoshoot. Padahal photoshoot itu kan mahal ya teman-teman. Sewa talentnya berapa, sewa kameranya berapa, sewa tempatnya berapa, SD cardnya hilang. Cuman baru satu kali, nggak sering kejadian. Dan ya mau gimana lagi, dia juga kan nggak mau seperti itu, ya sudah dimaafkan. Jadi satu dua kali wajar meskipun fatal ya. Dan itu ya nggak ada yang mau. Yang kita bicarakan di sini adalah yang sering, yang lebih dari dua kali, ya lebih dari tiga lah, lebih dari tiga kali yang sering. Jadi frameworknya sederhana aja. Ini yang saya amini, bukan ya, ini yang sebagai landasan berpikir saya kalau ada karyawan yang sering lupa atau sering telat. Pertama, cek diri pribadi. Anda sering telat atau lupa juga nggak? Nah, saya juga ngecek diri saya. Saya sering telat dan sering lupa juga nggak? Kalau iya, perbaiki diri. Mau andanya ya apa? Mau mau gimana pun juga, tetap karyawan tuh nyontoh nyontoh pemimpin, nyontoh bos ya. eh, yang dipimpin nyontoh yang pemimpin. Itulah kenapa si pebisnis ini, memang saya sering bilang bahwa pebisnis ini adalah dituntut skill yang paling lengkap, mulai dari leadership, finance, operasional, marketing, semuanya harus harus ngerti, harus bisa, walaupun nggak terlalu jago, tapi ya itu paling lengkap. Apalagi leadership sangat dituntut sekali, pebisnis untuk ngerti leadership. Konsep dasar leadership yaitu kita harus jadi role model. Kalau kita pengen karyawan kita atau tim kita atau partner kita, rekan kita nggak telat nggak lupa, ya diri pribadi yang jangan telat, jangan lupa. Selesai. Oke, silakan Anda evaluasi diri sendiri. Jika Anda masih sering telat sering lupa, perbaiki diri dulu deh. Ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, jadi kebiasaan dulu, jadikan bercermin dulu Anda supaya lebih disiplin, nggak telat, nggak lupa, punya notes sendiri dan seterusnya, baru boleh boleh mencak-mencak ke karyawan. Jika Anda sudah seperti itu dan ternyata Anda sudah jarang telat, sudah disiplin, sudah jarang lupa, Anda sudah terstruktur, segala sesuatu ditulis, sudah ya terstruktur lah, nggak pernah lupa, ya sudah. Kalau itu sudah terjadi dan ternyata ada karyawan yang sering telat dan lupa, itu out aja. Saya bilang tegas, out aja, sudah keluarkan, meskipun sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, saya katakan out aja. Kenapa? Sederhananya karena satu ya, rezeki bukan di anda ya. Rezeki mungkin aja dia di tempat lain, dia jadi nggak telat, nggak lupa. Mungkin aja di tempat lain dia lebih senang kerjanya, lebih disiplin, rezekinya lebih banyak. Jadinya anda mungkin penghambat rezeki. Jangan sampai anda nganggap diri anda adalah pemberi rezeki buat si telat dan si lupa. Kalau si telat si lupa ini dikeluarkan, jadi nggak punya rezeki. Oh, jangan salah, jangan-jangan dengan dia keluar, dia jadi lebih perform di tempat lain, rezekinya lebih banyak. Jadi jangan sampai anda jadi penghambat. Itu alasan normatif ya, alasan nobelnya seperti itu, alasan spiritualnya. Tapi aslinya, jadi ada tiga faktor. Ini kejujuran. Jadi jujur mah udah pasti ya, nggak akan saya bahas. Kejujuran itu udah mutlak untuk bisnis ya. Bukan hanya bisnis, di semua hal ya, di politik, di ya semua hal kejujuran itu udah hal yang dasar. Lalu disiplin dan engagement ini penting sekali. Disiplin yaitu ya masalah telat ya. Jadi kalau nggak telat ya artinya disiplin. Engagement ya si masalah lupa. Apa maksudnya engagement? Jujur saya bingung nyari padanan katanya ya. Maksud engagement itu jadi
seberapa serius dia terhadap si pekerjaan itu. Kalau lupa, saya bisa katakan itu nggak serius karena nggak mungkin kan Anda memperkerjakan kakek-kakek yang sudah pikun kan, dan nggak mungkin kan si orangnya lupa pakai baju ya nggak mungkin kan si orangnya lupa makan. Nah kalau pekerjaannya lupa, artinya dia nggak engage ke pekerjaannya, mungkin nggak excited, mungkin nggak menarik, mungkin itu menyusahkan, apapun itu artinya nggak engage aja. Berarti kan menghasilkan lupa. Terlepas dari kemampuan berpikirnya seperti apa ya, karena kan ya tanya aja karyawannya, dia lupa nggak makan pagi ini atau siang ini, lupa nggak sama nama nama keluarga atau sama baju yang dipakai. Kalau lupa berarti kan masalah 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 fisikal ya, tapi kalau nggak lupa berarti kan ada sesuatu, berarti ada sesuatu yang nggak match antara diri dia dengan pekerjaan yang membuat dia lupa. Dan tiga ini menurut saya, sepengalaman saya ya, Anda boleh banget nggak sepakat, itu kunci untuk bisa growth, kunci untuk bisnis Anda bisa berkembang. Kalau nggak pakai ini, Anda bisa terjun ke stagnansi, bisnisnya ya gitu-gitu aja, atau ke self employee. Jadi self employee itu apa? Jadinya ya kayak contohnya paling paling umum kita lihat adalah toko bangunan ya. Yang ya di sini mohon maaf kalau ada yang punya toko bangunan merasa tersinggung. Faktanya self employee di toko bangunan banyak terjadi ya. Jadi si incinya, si kokonya masih jadi kasir. Jadi self employee dia masih kerja jadi kasir, meskipun sebenarnya bisa dikatakan banyak toko bangunan yang kaya raya ya, si Inci si Kokonya juga sukses gitu, kaya raya, uangnya banyak. Tapi kalau masalah growth-nya bisnis kan kita bicara bukan hanya uang ya, masalah makin besarnya terus kitanya bisa bisa melakukan hal yang lain dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi jujur, disiplin engagement adalah kunci untuk bisnisnya growth, bukan bukan kunci untuk bisnisnya jadi kaya raya ya, karena self employee bisa aja kaya raya, dokter kaya raya tapi belum tentu punya waktu. Yang tadi yang toko bangunan kaya raya tapi belum tentu punya waktu karena seharian jadi kasir, terus atau jadi stagnan. Contoh paling real kenapa stagnan itu kalau misalkan kayak gini, kalau sering lupa karyawannya, sering telat, artinya apa? Kita membayar karyawan tidak tidak tepat sasaran. Artinya misalkan katakanlah karyawannya harganya 3 juta ya, bukan harga ya, gajinya 3 juta. 3 juta tuh ada orang yang mau kerja lebih disiplin, lebih ingat, tapi kita membayar orang yang sering telat dan sering lupa waktu. Artinya kita pemborosan, artinya kita nggak berkembang. Padahal uang itu bisa apa ya, selisih uangnya, katakanlah si orang itu nggak disiplin dan sering telat, jadinya nggak 3 juta jadi 1,5 juta, ya udah 1,5 jutanya dipindahkan posnya ke R&D produk misalkan, jadinya berkembang dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah kenapa saya bilang tanpa ini bisnis ada kemungkinan besar bisa stagnan atau terjun ke self employee karena nggak percayaan. Oke, itu aja, ini pengalaman saya, Anda boleh banget nggak sepakat, saya juga bingung mau ngasih tahu referensinya dari mana. Dari banyak buku yang saya baca dan dari pengalaman saya, menurut saya jujur disiplin dan engagement tuh penting sekali, super duper penting untuk mau growth. Tapi kalau untuk biasa aja, kalau jujur tetap pasti ya, jujur jujur tadi saya bilang udah paling dasar dalam hidup ini perlu jujur ya. Terus kalau tanpa disiplin, tanpa engagement bisa aja untuk berbisnis, tapi ya saya ragu bisa growth. Oke, sekian aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Yang bingung soal kasbon bisa cek video saya yang ini karena ini yang paling sering ditanyain. Saya berkali-kali ngasih link video ini. Jangan lupa subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.